Kayak Mbah Uci itu beliau dosen saya, bahkan hampir semua provinsi kita punya chapter. Kalau untuk berbakti terhadap Brotherhood nggak usah jadi sebagai. Berarti kalau terpilih lagi siap selalu pastinya. Semua program yang ada di Bikers Brotherhood 1% MC itu berawal dari ngapain lu tahu lu dapat ngebabat kali. Untuk saya Bikers Brotherhood adalah segalanya buat saat ini. Kalau nggak percaya nih, salah satunya di grup saya, komentar WA-nya, grup MAM. Saya satu-satunya pap. Coba lihatin. Ada di depan toko ada yang nongkrong kayak gitu. Nggak ada yang mau masuk, dijamin. Artinya ketika ada kumpulan nih, yang berbeda tuh saya sendiri. Saya ngebayangin ya, orang tua kumpulan, biasanya kan datang ibu-ibu. Mama semua kan? Mama, dia datang, rambut panjang, tatoan bawah. Oh, motor gitu. Satpam ngeliatin aja, saya bukan mau nyulik anak, ini anak saya sekolah di sini emang. Nugroho PK di sini, selamat datang di Jadi Begini Podcast. Nuga tuh paling salut sama kualitas persaudaraan dari Bikers Brotherhood 1% MC. Makanya kemarin Nuga sama bos besar kita bilang harus ketemu sama pendirinya. Udah dikabul, tapi sekarang Nuga pengen ketemu sama El Presidente-nya. Alhamdulillah dikabul juga, dan terima kasih banyak sama-sama Om Nuga, Peggy Diar sudah Om Nuga mempersilahkan kami untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Senang banget bisa ketemu malam ini. Luar biasa. Gimana Om Nuga? Dari mana? Tadi Purwakarta langsung ke sini. Ya, ke Bandung ketemu sama Bang Budi, Bang Babe Budi. Oh, udah ketemu sama Babe dulu. Betul. Setelah sebelumnya kita kemarin ketemu sama Abah Uci. Hari ini harus ketemu nih terakhir. Siap. Sama. Ya, kebetulan nggak kemana-mana sih. Kebetulan nggak kemana-mana. Masih dalam sesi apa ya? New normal kali tadi ya. New normal, betul. Adaptasi lagi. Siap. El Peggy Diar. Ya. Tapi dengar-dengar ada sebutan di tengahnya, El Peggy Diar Genderwoos. El Peggy Genderwoos Diar. Aku pikir itu tuh nama seberang gitu, pulau mana gitu. Tapi ternyata Genderwoos itu ada di belakangnya. Genderwoos teh jurig. Iya. Jurig. Jadi gini, saya punya cerita nih, latar belakang sedikit cerita nih kenapa saya dapat akhirnya julukan itu. Saya kuliah dulu di seni rupa. Rambut saya belum pernah pendek dari dulu. Oh, panjang terus. Sampai akhirnya karena ya maklum lah anak kampus yang nggak pernah pulang, diem selalu di kampus, rambut panjang, udah gitu diem tempat gelap sambil suka kadang-kadang minum gitu. Iya. Tetap ya. Nah ketemu sama orang-orang itu saya pernah lihat genderuwo katanya di kampus itu. Awalnya Genderuwo di mana? Di lantai 3. Lantai 3. Saya di lantai 3 kok tiap malam. Pas akhirnya suatu saat satpam ketemu, oh ini genderuwonya. Karena dari situlah di zaman kuliah dulu. Jadi dapat julukan itulah sampai sekarang. Sampai sekarang Peggy Genderwoos. Iya. Diar. Gitu. Kalau Genderwoos pakai huruf Z biar agak keren aja dikit, genderuwo padahal genderuwo. Oh gitu. Aku pikir ini kayaknya bukan orang Bandung nih, orang seberang gitu. Tapi orang Bandung asli. Saya lahir di Bandung, walaupun darah saya ada sebagian dari Sumatera, tapi saya lahir dan besar di Bandung. Lahir dan besar di Bandung. Berarti darah Sumatera itu orang tua ya? Orang tua ya. Orang tua yang mana nih yang? Dari ayah saya. Ayah. Dari Padang. Dari Padang. Kalau ibu saya asli Bandung. Sebetulnya ya itu Bandung nggak ada orang asli sih sebetulnya ya. Iya, kata Mbak Uci juga gitu. Nggak ada. Ibu saya ya dari Jawa Barat lah, bapak saya dari Sumatera, ya akhirnya saya lahir di sini. Lahir di sini dan ikutan Bikers Brotherhood 1% MC dari tahun? Saya terdata di Bikers Brotherhood 1% MC itu dari awal tahun 90-an. Tahun 90-an? 90-an, waktu itu anak Brotherhood nggak seperti sekarang. Iya. Kebanyakan anak-anak seni rupa ITB kayak Mbah Uci itu beliau dosen saya bahkan. Dosen saya, Mbah Uci itu dosen saya. Dan dia salah satu role model saya, asik banget deh pakai motor tua gitu ya, keren banget gini dan akhirnya suka bareng yuk gitu bikin. Nah, itulah ceritanya. Sejarahnya itu dari situ. Tahun 90-an dan menjabat El Presidente ini dari tahun 2016. Ya kalau menjabat El Presidente itu ada periodenya nggak sih? Ya, di kita
satu periodenya 4 tahun. Sebetulnya ini 2020 ini akhir masa jabatan saya sebetulnya. Akhir Ya. 2016 dan 2020. Kalau di El Presidente gitu kan ada masa jabatan nih. Ada bisa 2 periode nggak sih kayak pemerintahan gitu? Bisa 3 aja. periode. Bisa, gimana? Nanti kita, di dalam keluarga Bikers Brotherhood 1% MC itu, Ya. kita ada satu musyawarah adat namanya. Musyawarah adat itu menghasilkan banyak yang akhirnya menjadi ketentuan-ketentuan kita ke depan. Anggota keluarga semua berkumpul, nanti beberapa poin dibahas dan menjadi ketentuan ke depannya. Jadi apapun yang dihasilkan hasil musyawarah adat itu akan menjadi pegangan kita gitu. Jadi masih bisa berkembang, bisa berubah. Karena kita ini dinamis banget gitu ya sebetulnya. Dulu yang cuman anak gerombolan naik motor tua nongkrong pinggir jalan, sekarang dengan hampir semua provinsi kita punya chapter. Ya artinya klub ini hidup. Ya. Bagaimana rasanya memimpin satu klub yang luar biasa besarnya, dan pandangan saya ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia? Gimana ya? Sebetulnya nggak pernah mimpiin sih sebetulnya. Tidak pernah memimpikan hal ini gitu ya. Saya dari dulu pernah berjanji pada diri saya sendiri kalau untuk berbakti terhadap Brotherhood nggak usah jadi sebagai. Yuk kita berbakti aja sebagai anggota Brotherhood terhadap Brotherhood yang nanti intinya larinya terhadap yang kita punya program. Mungkin Mbak Uci atau Mbak Dalton bercerita bahwa kita itu punya program bakti untuk negeri. Iya. Dari Brotherhood ini kita membaktikan diri kita terhadap negeri. Artinya nggak usah menjadi seorang siapapun, yuk cukup membaktikan diri kita terhadap negeri ini gitu. Jadi ketika saya terpilih, ini benar-benar nggak kebayang mesti bagaimana gitu. Cuma yang saya yakini adalah kalau hidup itu seseorang itu sudah ada yang ngatur, ya udah saya ikut aja. Jalanin aja. Dan ternyata ketika dijalanin asik-asik aja. Walaupun kalau dibayangin dari awal kebayang susah tapi dijalanin oke juga, tapi oke gitu. Jadi kalau di adat itu per bulan apa biasanya perubahan? Musyawarah adat itu di akhir kepengurusan biasanya. Di akhir kepengurusan nanti ada musyawarah adat, namanya national meeting, kita berkumpul semua, bikin beberapa poin-poin yang dikeluarkan dan akhirnya nanti menjadi pegangan untuk dilakukan. Berarti kalau terpilih lagi siap selalu pastinya ya? Harus siap. Bahkan ketika tidak terpilih lagi ya, karena tadi poinnya adalah dengan posisi apapun harus berbakti gitu terhadap Bikers Brotherhood, terutama untuk negeri dengan cara Bikers Brotherhood. Betul. Apa aja sih udah dilakuin sama Bikers Brotherhood 1% MC untuk berbakti untuk negeri gitu? Kan kemarin ngobrol sama Abah Uci sangat menentang sekali pemerintahan. Ini kayak ini menurut saya kayak kontradiktif aja gitu. Jadi gini ya, lucu banget. Kita punya cara sendiri. Bikers Brotherhood 1% MC punya cara membaktikan diri kita dengan gaya kita aja, nggak usah gaya-gaya pemerintahan, nggak usah gaya-gaya apapun lah ABCD. Yuk 1% aja gimana ceritanya. Awalnya semua program yang ada di Bikers Brotherhood 1% MC itu berawal dari obrolan warung kopi sebetulnya. Awalnya? Nggak formal berarti nggak formal, jauh dari formal, gaya koboy-koboyan lah, kadang-kadang sambil minum juga. Minum apa ini? Minum air ini minum air mineral. Kita ngelihat tiba-tiba di perempatan jalan ada anak-anak kecil yang pada ngamen. Anjir, eta bapana sahanya indungna goblok, masa anak baru bisa belajar jalan aja disuruh ngamen gitu kan. Nah dari kepekaan itu diobrolin di meja warung kopi dan akhirnya kita punya komitmen, komit bareng-bareng. Komitmen naon? Ya orang bikin satu wadah yang ngurusin tentang anak-anak terlantar. Muncullah dari situ Brotherhood for Children Care. Muncullah dari situ awalnya. Itu tapi modal kita nol. Modal kita hanya punya tekad, modal kita hanya punya komitmen, jalanin aja. Tapi akhirnya di ujung-ujungnya gayung bersambut teh dari pihak ketiga nih, pihak luar dan lain-lain, banyak yang tertarik dan mau ikutan gitu, bareng atuh sama kita, akhirnya sampai sekarang berjalan. Kemudian terhadap lingkungan hidup, kita suka main motor juga kadang-kadang ke hutan pakai trail gitu ya.
jalan-jalan atau kemana, terus kadang-kadang kita ngelihat ada longsor di mana, ada banjir bandang di mana, atau ada tumpukan sampah yang mengganggu dan lain-lain. Kita ngerasa keganggu di situ dan akhirnya ngobrol-ngobrol ketika sudah nyantai. Geuleuhnya eta didinya gege terus masa gundul gitu leuweung. Kudu kumaha orang Pelakana yuk. Nggak tahu itu tanah punya siapa, nggak tahu. Tapi dengan muncul niat aja juga udah luar biasa saya pikir. Dan komitmen yuk ngumpulin, akhirnya kita ngumpulin bibit pohon dan kita berjalan lagi. Kita coba tanamin walaupun yang punya tanahnya akhirnya pernah juga ada yang ngambek yang punya tanah. Ngapain rumah lu tahu lu dapat ngebabat katanya. Betul ngebabat. Ini belakangnya itu aja dah. Ada tapi rame. Serunya yaitu akhirnya perlahan-lahan kita memberikan pengertian terhadap orang-orang juga dengan gaya kita gitu bahwa ini bahaya loh Pak. Misalkan iya di Pelakan, ibu terus longsor, kabayang nu ka embat noge lemur didinya. Akhirnya ya mulai terbuka dan akhirnya mengajak juga teman-teman rekan-rekan yang lain untuk berjalan bersama. Kita menggandeng juga pihak-pihak ketiga, artinya di sini ada pemerintahan dan lain-lain untuk bekerja sama. Karena kalau kita kerjain sendiri juga memang berat ya. Pasti. Berat. Akhirnya kita ajak yang lain sampai akhirnya muncullah BFN dan ada juga Brotherhood Education juga sama seperti itu. Awalnya dari obrolan warung kopi, modalnya niat dan komitmen. Udah itu aja. Modalnya niat dan komitmen, dan tapi membuat perubahan banyak sekali. Alhamdulillah. Ya karena itu awalnya nggak ada beban, nating tulus yuk lempeng we, gas we yuk, urang gas we gitu. Ini yang saya suka dari Bikers Brotherhood 1% MC. Ke yang nggak kenal aja dipikirin, apalagi membernya. Bahkan kemarin ngobrol sama Abah Arai, kenal lagi Bah, sama kesebut lagi Abah Arai. 3 episode kesebut terus beliau. Ya, sama Abah Mayor juga bahwa mereka itu di dalam satu tubuh Bikers Brotherhood 1% MC itu harus benar-benar bukan hanya membernya aja, tapi ketika keluarganya nggak makan, anaknya nggak bisa sekolah tuh memang benar-benar dipikirin. Betul. Kayak gitu betul. Jadi betulnya Bikers Brotherhood 1% MC. Umur kita sekarang udah 32 tahun. Perubahan signifikan itu terjadi ketika dari awal usia klub kita 25 tahun sehingga berevolusi di 30 tahun kemarin sampai sekarang. Oke. Kita itu saling menajamkan rasa. Iya. Rasa antar anggota. Di kita itu anggota itu nama sebutan kita ada saudara sebetulnya. Brother kan? Brother. Nah, Bikers Brotherhood 1% MC. Kalau ada logo di sini mungkin ada logo Bikers. Nah, tulisan Bikersnya itu sekarang itu udah mulai agak kita kalau mungkin dilihat agak jadi abu, kemudian yang lebih glowingnya itu brotherhoodnya. Karena rasa itu yang penting, rasa persaudaraan itu. Kalau saudara, kayak gimana sih saudara? Ya itu, kalau saudara sakit ditanyain, keluarganya sakit ditanyain, anaknya sekolah nggak sampai begitu ditanyain gitu. Itu etika yang memang sudah seharusnya terjadi terhadap seorang saudara gitu ya. Jadi aturan main di kita banyak yang nanya, aturan main di Brotherhood kayak gimana sih? Gampang saya bilang. Di rumah punya saudara nggak? Punya adik, punya kakak, punya bapak, punya ibu, punya. Ya berlakukan aja seperti itu gitu. Jangan dikasih embel-embel yang lain. Ketika dimasukin embel-embel politis lah atau apa itu nggak pure lagi rasa persaudaraannya gitu. Itu yang tetap kita jaga. Itu yang bikin kita tetap bertahan sampai sekarang gitu akhirnya. Luar biasa. Gitu. Jadi Bikers Brotherhood ini adalah keluarga kedua atau keluarga untuk banyak, bahkan untuk beberapa orang keluarga pertama bahkan kalau untuk seorang Peggy Diar. Untuk saya Bikers Brotherhood adalah segalanya buat saat ini. Segalanya. Ya, karena momen saya sekarang memang dituntut untuk mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu saya untuk Bikers Brotherhood sekarang. Betul. Karena ya itu tanggung jawab saya sekarang. Iya. Gitu. Ngomongin keluarga. Nah, boleh. Minum dulu aja. Gak banyak yang tahu sosok. Aku panggilnya abang aja lah kayak boleh. Kakak. Siap, oke. Bang. Bang Peggy Diar ini punya anak berapa? Anak saya ada 2, cowok dua-duanya. Wah, cowok. Penerus ini mah. Penerus. Yang satu tuh yang kecil nih lebih
seneng banget sama motor. Iya, yang pertama berarti Yang pertama dia sekarang lagi asik sama dunia ya samalah dia kuliah di ISBI, dia kuliah. Hampir beres, dia ngambil perfilman dan ya samalah seperti itu. Tapi senang motor juga, dia tiap hari pakai motor. Beda, tapi adiknya ini lebih ini lagi. Yang usia berapa yang adiknya? Adiknya kelas 3 SD sekarang, jauh banak. Jadi jarak kakak sama adik itu 13 tahun. Jadi kosongnya jauh banget. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dari ibu yang sama kan? Ibu yang sama. Dari ibu Jadi, yang sama. ada pertanyaan gini, anaknya berapa Pak? 3. Tapi sulung semuanya katanya. Nggak gitu kan? Nggak gitu ya? Nggak. Itu mah yang lain kalau El Presiden mah. Yang kebetulan sekarang itu jadi curhat nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, karena nggak banyak yang tahu sosok di balik seorang El Presidente yang wah gagah luar biasa. Ternyata di belakangnya ada banyak hal yang harus diketahui juga. Yang lucunya saya itu sekarang bukan promosi juga, saya single parent. Single parent. Single parent. Ibunya anak-anak meninggal di akhir tahun kemarin. Akhir tahun. Desember 2019 dia meninggal sebelum COVID. Sebelum COVID meninggal. Sebelum COVID dia meninggal karena leukemianya. Dia leukemianya 8 tahun lama. Akhirnya meninggal dan COVID. Terus ada istilah sekarang new normal. New normal. Buat saya pribadi, new normal ini benar-benar membuka lembaran baru untuk kehidupan saya. Saya mengurus anak-anak saya dari sekolah, dari apa. Kalau nggak percaya nih, salah satunya di grup saya. Grup sekolah, yang kan sekarang masih belajar online kan? Iya, kalau sekarang belajar online, jadi semua orang tua tuh digabungkan dalam satu wadah ya, komunitas WA kan? Tuh, komunitas WA-nya grup Moms. Mom guys. Dan Mom, saya satu-satunya pap. Coba liatin, Mom guys. Nah ini grup Moms ini. Ini sampai saat ini masih rempong aja ibu-ibu, tapi saya nikmatin gitu ya. Ya kalau saya punya satu keyakinan bahwa memang semua itu udah ada yang ngatur, ya udah jalanin aja, let it flow aja. Semua juga ada alasan kok kenapa saya harus jadi El Presiden sekarang, kenapa saya harus duduk di sini berdua kita ngobrol, juga ada alasan. Betul, kalau kata Mbak Uci sih semesta udah mengatur. Ya betul. Pasti akan ada sesuatu. Ya betul. Hikmah apa yang didapat dari perjalanan ini? Banyak banget. Jadi kalau dibikin sebuah kumpulan itu ya, yang akhirnya merujuk pada satu hikmahnya dari semua ini adalah manusia akan selalu diuji sampai akhir. Manusia akan diuji sampai di akhir. Nggak akan berhenti gitu. Ujian itu akan selalu dilakukan setiap hari gitu. Iya. Ujian itu akan selalu naik ketika kita artinya naik kelas misalkan. Naik kelas itu nggak mungkin lah ujian buat anak SD diberikan kepada anak SMA, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua itu akan disesuaikan. Oke. Tapi nggak usah takut dah, jalanin aja. Jalanin aja. Memang tapi ya kumanya. Kadang-kadang selalu ada rasa sih ya, ada kekhawatiran. Betul. Kekhawatiran, tapi ketika kita ngejalanin, oh ternyata yang seperti saya tadi ceritakan, nggak berat juga, asik-asik aja lah. Istri ninggalin, ini punten banget nih. Istri ninggalin titip pesan apa gitu kayak untuk anak-anak dan sebagainya gitu. Ya mungkin bisa jadi kan anaknya jangan mau motoran juga bapaknya. Misalkan kan kita nggak tahu kan. Kalau mau motoran mah dia kenal sama saya udah jadi anak motor. Oke. Berarti support aja gitu. Support aja. Apa yang dibilang? Itu mah legacy dari istri saya mungkin. Yang menjadi titipan buat saya, dan itu menjadi tanggung jawab saya untuk membesarkan mereka gitu ya. Nggak usah ada janji sama siapapun, sebetulnya itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Yang jelas istri saya orangnya sangat mensupport penuh apapun yang dipilih oleh suami, bahkan anak-anaknya. Sok mau jadi apa selama benar jalanin aja. Karena kita udah punya jalur masing-masing kok. Belum tentu anak saya dengan saya sama kan. Setuju. Berarti kegiatan sehari-hari selain seorang El Presidente, kalau ngurus anak, ya itu ngapain tuh? Pagi-pagi lucu. Pagi-pagi udah ramai sama mama tuh kan di grup. Wah, ngajarin ini. Seru banget. Udah gitu saya ada bengkel juga kebetulan. Saya main ngoprek-ngoprek motor tua, motor butut seperti ini. Builder ya bilangnya? Boleh dibilang builder kan bisa, ya? Mungkin karena memang kebetulan kebanyakan sih sebetulnya awalnya gini. Saya ngambil seni rupa dulu, seni murni. Yang awalnya
media saya kanvas, kadang-kadang main 3 dimensi di kayu dan lain-lain. Kemudian saya suka motor juga, kebetulan memang saya freak terhadap apapun yang beroda 2. Saya punya motor-motor tua yang saya dapatnya bahan biasanya. Bahan tuh motor seadanya, kelihatannya juga udah kayak sampah aja. Waktu tahun awal-awal 90-an begitu mah ada motor Inggris kayak gini, nggak ada yang lirik, siapa yang mau? Iya betul. Dan butut gitu, nggak kinclong kayak gini, nggak butut banget. Waktu itu saya coba bikin stangnya berbeda sama yang lain, bikin stang. Terus ada teman, keren, oke stang lah, mau dong bikinin satu. Terus saya bikin tangki juga, bikin jok juga, dan akhirnya banyak yang order. Order, pikir-pikir, mau diduitkan asik, nya bari urang resep ngerjakeun dapat duit pula gitu kan waktu itu. Nah, itulah munculnya awalnya bikin bengkel motor saya. Bengkel motor saya juga namanya juga Genderwash. Ya. Genderwash apa sih? Genderwash Gallery Genderwash Custom. Ya, Genderwash Custom. Kebanyakan bukan klien yang datang ke saya itu cuman bawa mesin doang gitu. Ini pengen jadi motor, gimana caranya? Oh ya. Oke. Tapi ngerjakeunna kudu kieu-kieu. Kadang-kadang waktunya lama karena kita ngebangun sebuah motor gitu ya. Betul. Yang nanti akan kita pakai dan itu memiliki mesin, dan kalau kita nggak bener bikinnya juga ngebahayain yang pakai. Pasti. Itu makanya kita bikinnya nggak main-main di situ. Gitu. Sebetulnya saya nggak punya basic teknik sih, untuk saya nggak ada, saya basic saya di seni rupa. Seni rupa. Tapi karena seneng gitu akhirnya mempelajari sendiri, otodidak, dan nggak belajar ngelas sendiri, belajar ngebubut sendiri dan lain-lain. Akhirnya bisa gitu. Akhirnya bisa, dan sampai sekarang ya. Learning by doing ya. Learning by doing. Iya. Ya kalau kata Abah Uci, ini saya ngambil kutipan dari Abah Uci. Banyak pelacur tuh orang yang berpendidikan di satu bidang ternyata ke bidang yang lain. Iya, banyak banget. Termasuk saya. Tapi kalau saya agak bisa ngeles sedikit. Saya ngelesnya begini. Gimana? Saya bikin motornya custom. Ini hasil karya saya sekarang. Gitu. Ngelesnya gitu, masih adalah nyambung lah. ketemu nih teman-teman kuliah dulu. Anjir, nah mana jadi kieu? Nah jadi kieu kunaon? Mana kan pas maneh, mana ieu tuh orang. Seru kan? Iya, benar. Bisa dinikmati dengan dipakai kan? Betul. Nggak cuma dinempel di dinding gitu. Jadi bukan pelacur ya, dia ngeles dikit. Selain apa builder gitu, apa yang dilakuin? Ini saya ini perlu diketahui bahwa kita lagi syuting di apa ini ya? Distro ya. Boleh dibilang distro, tapi di sini sekarang jadi salah satunya official merchandise Bikers Brotherhood 1% MC di Bandung. Di Bandung cuma di sini? Di sini ada satu lagi di Dago. Di tempatnya di Oh My Dog di Boyke. Siap. Ini juga pakai bajunya. Udah pakai. Udah pakai ini. Kalau kemarin kan dari Pusaka Kuring Cloth, itu terima kasih banyak. Nah, itu kalau Pusaka Kuring Cloth belum pernah nyampe ke sini. Nah, itu dia. Padahal saya pengen ada bikinan karya-karya mereka dipajang di sini, kita bantuin jual. Nggak ada belum. Oh gitu. Berarti ini yang selain builder, baju-baju kalau ini banyak sebetulnya karya-karya saudara-saudara saya di Brotherhood 1%. Mereka bikin, terus saya coba jualin juga karena saya juga ngejual online juga. Terus saya coba pasarin biar akhirnya ya sedikitnya bisa membantu perekonomian anak-anak yang memang bekerja dari bidang clothing. Gitu. Di samping di sebelah juga kita bagi-bagi nih tempatnya, makanya tempat ini juga sempit banget. Sebetulnya dulunya sampai sana. Oke. Bikin kedai kopi juga ya buat nongkrong anak-anak. Ayo mau gimana dibagi depan belakang atau samping-samping? Udah samping-samping aja. Gitu. Kalau di depan belakang, tadi di depannya kedai kopi, orang yang mau belanja biasanya yang nongkrong seperti Abah Arai gitu. Orang pada takut. Iya. Orang pada takut dulu. Coba ada di depan toko ada yang nongkrong kayak Abah Arai gitu. Nggak ada yang mau masuk, dijamin. Kesebut lagi. Pak. Berarti kan kegiatan full dari pagi sampai malam gitu. Anak yang paling kecil itu gimana? Kebetulan ibu saya masih ada, ibu bapak saya masih ada. Rumahnya nggak begitu jauh dengan rumah saya. Jadi kalau pagi-pagi setelah beres sekolah dia titipin di ibu saya sampai saya selesai berkegiatan, jemput baru pulang. Betul. Itu cuma
waktu saya sekarang benar-benar terbatas ya, mungkin itu new normal buat saya. Terbatas, kadang-kadang nggak bisa overnight kayak dulu gitu, bahkan 2 malam nggak pulang bisa dulu. Sekarang nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu yang ngelarang saya diri sendiri kan, itu lucu banget ya. Dia yang dulunya aku main weh, sekarang nggak bisa gitu. Jam 8 balik coba anak gitu. Karena ada anak ya. Iya. Penasaran sama pola ngedidik seorang El Presidente ke anaknya itu gimana sih? Ada perbedaan nggak sih sama orang tua pada umumnya? Kalau apa ya, perbedaan atau persamaan yang terjadi mungkin saya juga agak bingung, karena kalau ngomongin saya sama dengan orang tua yang lain pun saya sudah berbeda. Sosok saya banyak berbeda. Iya. Artinya ketika ada kumpulan nih orang tua murid dipanggil semua, yang berbeda tuh saya sendiri. Saya ngebayangin ya, orang tua kumpulan, biasanya kan datang ibu-ibu. Mama semua kan? Mama, dia datang rambut panjang, tatoan bawah. Motor gitu. Pak mau kemana? Kadang-kadang satpam ngeliatin aja. Saya bukan mau nyulik anak. Ini anak saya sekolah di sini. Emang. Saya bukan mau nyulik anak. Anak saya sekolah di sini. Sama sih sebetulnya. Edukasi yang saya sampaikan kepada mereka itu adalah seperti pada umumnya. Kehidupan seperti apapun saya ceritakan kepada mereka itu seperti orang-orang tua yang lainnya. Cuma saya mungkin agak berbeda ketika saya lebih banyak memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Kan banyak orang tua yang misalkan punten ya, orang tuanya guru, anaknya harus jadi guru, BNS ya, gitu, harus enggak, gitu. Enggak. Karena ya itu, saya dengan bapak saya pun berbeda. Mungkin saya dengan anak-anak saya juga akan berbeda. Berbedanya sama bapak? Maksudnya jalur kehidupannya akan berbeda. Oh. Ayah saya mungkin dia seorang A, mungkin saya seorang B. Saya seorang, ini anak saya mungkin menjadi apa kan nggak tahu kita. Mereka punya jalur masing-masing. Dan kehidupan setiap orang itu sudah memang, yang saya yakini juga nih, sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, memiliki jalannya masing-masing gitu, jalan masing-masing. Sebelum dilahirkan, kita nggak akan pernah tahu Om Nuga kita akan duduk ketemu bareng di sini. Kita nggak tahu. Sebelum akhirnya, oh ini ternyata semesta udah berbicara seperti ini gitu kan. Nah, itu. Saya memberikan kebebasan mereka untuk menjadi apapun yang mereka mau selama ya tidak mencelakakan mereka gitu. Tugas saya sebagai orang tua hanya menjaga mereka supaya tidak celaka. Itu aja. Nah kan kalau anak nih lagi kan yang apa namanya, yang paling gede kan lagi masa puber gitu ya, kenal sama cewek gitu. Biasanya curhat ke cowok, ke ibunya. Ibunya sekarang udah nggak ada curhat ke. Nggak berani kayaknya. Ya tapi ya, kalau yang lucunya anak saya yang sulung itu dia yang diapelin kadang-kadang. Jadi lucu. Padahal saya nggak pernah nyuruh dia untuk begitu gitu. Tapi pacarnya yang datang tiap hari Minggu karena pacarnya libur kerjanya hari Minggu katanya. Jadi ketemu di rumah, nggak kemana-mana tuh, di rumah aja gitu. Udah gitu paling jalan-jalan, udah seperti itu. Di hari-hari biasa mereka ya punya kesibukan masing-masing. Iya. Lucu banget. Ya iyalah. Anak seorang El Presidente masa iya nyamperin cewek yang harus nyamperin. Aduh, luar biasa. Om Nuga udah punya keluarga? Udah punya keluarga. Anak baru 1 dan sekarang semesta lagi mendekatkan saya kepada om-om saya, abah-abah saya untuk mengenal lebih jauh Bikers Brotherhood. Makanya saya kepikiran untuk anaknya cowok? Cowok. Dalam waktu dekat pengen juga nih jadi membernya gitu. Tapi kan harus punya medianya dulu kan? Ya salah satu syarat administratif media. Tapi syarat yang tidak tertulis adalah sebetulnya yaitu masalah hati dan rasa. Ketika saya memiliki hati dan rasa terhadap seseorang, ini udah bisa jadi saudara gua nih. Itu udah jadi saudara sebetulnya. Motor itu hanya media mengingatkan kita terhadap cikal bakalnya muncul Bikers Brotherhood 1% MC tahun 88 yang lalu dengan motor Inggris tuanya. Dan motor Inggris tua ini banyak sekali filosofinya. Filosofi motor ini dari ujung belakang ke depan itu sangat syarat. Artinya ketika memahami motor ini itu akan lebih merasakan lagi rasa persaudaraan. Susah sih harus langsung pakai. Terus di Brotherhood itu, di kita itu tidak punya
Untuk bukan tidak punya, tidak ada istilahnya pendaftaran. Nggak ada pendaftaran, Nggak ada kan? pendaftaran. Yang ada itu perekrutan. Misalkan Om Nuga main aja dulu, ikut aja dulu. Udah ikut main lama nanti ada tim, kayak ada di kita tuh ada vigilante. Iya. Kayak yang menilai calon-calon anggota yang bisa kita rekrut. Yang kita lakukan adalah perekrutan. Ketika Om Nuga asik nih lama ikut main, terus tim ini berbicara sama kepengurusan dan akhirnya merasakan, oh ini udah asik nih, udah bisa nih diangkat jadi saudara. Oke, kita rekrut masuk ke prospek. Nanti dari prospek terjadi lagi waktu yang sama, mungkin seperti itu sampai ke Virgin, kemudian live member. Dan untuk live member lama ya ini Macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lama, ada ya gimana orangnya juga ya, gimana kualitas orangnya. Ketika orangnya dia sudah dalam waktu sebentar dia bisa memperlihatkan kualitas persaudaraannya, dia mungkin cepat direkrutnya. Kalau ada yang nggak bisa, mungkin ada yang nggak bisa tuh karena terbatas waktu, mungkin dia pekerjaan dan lain-lain. Gitu. Dia bisa lama. Gitu. Oh gitu. Terus ada nggak yang pada akhirnya dia udah Virgin, kemudian udah Virgin prospek? Prospek lu, prospek lu, Virgin, baru live member. Nah terus tiba-tiba tengah jalan, lu enggak deh gitu. Pernah nggak sih? Bisa begitu. Alasannya bisa terjadi. Ya itu tadi, dia tidak bisa menunjukkan kualitas saudaranya kepada saudara-saudaranya. Karena pelanggaran yang paling berat dilakukan oleh anggota keluarga itu adalah ketika dia tidak bisa menunjukkan rasa persaudaraan terhadap saudaranya. Misalkan Om Nuga saudara saya nih, terus sakit, terus saya pura-pura nggak lihat, lempeng aja, terus ketahuan saya tuh sama vigilante misalkan, mana emang nggak jauh dulu, mana gering diantep, itu saya melakukan pelanggaran dan saya akan ditegur. Itu pelanggaran buat kita gitu. Jadi kita itu harus care each other, memang harus seperti itu, gitu, harus seperti itu. Life member itu artinya anggota seumur hidup. Artinya ketika sudah tidak hidup, sudah bukan anggota, artinya sudah mati sampai mati. Kita itu ada satu level lagi setelah life member, ada namanya BFFB. BFFB itu level terakhir kalau di militer anumerta, yang udah meninggal dunia, akhirnya dia menjadi purnawirawan. Anumerta yang sudah meninggal. Anumerta, sorry. Anumerta yang sudah meninggal. Kalau di kita BFFB, dia mengabdikan dirinya seumur hidupnya atau sampai ujung akhir hayatnya sebagai anggota Bikers Brotherhood 1% MC gitu. Luar biasa. Ya asik, tapi gitu asik gitu. Kalau buat saya mah nyari saudara sebanyak-banyaknya ya. Iya. Nyari musuh masih satu aja udah kebanyakan. Kalau saudara mah sedunia juga masih kurang. Berarti Bikers Brotherhood banyak saudara, nggak ada musuh? Harapan saya begitu. Harapan saya. Kenyataannya? Ada sih. Selalu ada. Nanti kalau udah bisa ngobrolin itu, nanti kita obrolin ya. Tapi yang jelas pelajaran berharga hari ini bahwa di balik sosok El Presidente terdapat kehidupan yang begitu luar biasa. Harus pulang di bawah jam 9 dan masuk grup ibu-ibu WhatsApp di sekolahnya. Nugroho PK, El Presidente, Bikers Brotherhood 1% MC, Bijadi Begini Podcast.